Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Biarkanlah kemuliaan Tuhan nyata atas kita sekalian. Mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan hati dan kehidupan kami kepadamu. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberkati niat hati kami beribadah kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami boleh mendapatkan pimpinan dan penyertaan yang daripadamu. Baik yang ada di tempat ini, maupun yang menyaksikan siaran via YouTube. Tuhan, Engkau memberkati dimanapun kami berada. Terpujilah namamu. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu terakhir ini berbagai macam berita-berita yang simpang siur menghampiri media sosial yang kita punya, baik yang kita bisa dapat via WA ataupun YouTube atau berita-berita yang lainnya. Apa yang digambarkan, apa yang dikisahkan di sana adalah berbagai macam tanda-tanda. Oh, ini sudah akhir dunia. Ini sudah waktunya datang Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tandanya seperti ini, tandanya seperti ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita arahkan kepada Tuhan perhatian itu melalui kebenaran firman Tuhan yang kita selalu perhatikan, yang selalu kita percayai bersama. Amin. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Kita naikkan pujian itu. Haleluya Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah berbunyi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doamu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doamu.
di surga, biarkanlah pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat ini. Engkau mendengar, memperhatikan, selamatkanlah generasi ini Tuhan, dengan berbagai macam tanda-tanda luar biasa yang Tuhan nyatakan atas kehidupan yang ada di dunia ini, sehingga boleh menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada saat ini akan saya beri judul Tanda-tanda untuk bekerja. Tanda-tanda untuk berkarya. Presiden kita pada masa jabatan yang pertama, Pak Jokowi, mencanangkan memberi nama kabinetnya. Pada 2014 disebutkan bahwa menteri-menteri yang terbentuk diberi nama kabinet kerja. Kerja. Saya mencoba untuk mencari tahu apakah kabinet kerja ini baru ada pada saat Pak Jokowi ini saja mengemukakan ide gagasan tentang kabinetnya pada saat itu. Rupa-rupanya kabinet kerja ini pernah dipakai oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, dan juga pada saat dia menjabat sebagai Perdana Menteri pada waktu kabinet pertama kali dibentuk, yang sempat membawa satu perubahan 3 kali kabinet kerja yang dibentuk, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja, itu yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat itu, dan juga pada kabinet kerja Jokowi pada awal pemerintahan yang pertama kali menjadi presiden, adalah satu arahan untuk melakukan karya, adalah satu arahan untuk melakukan satu pekerjaan untuk Indonesia, untuk bangsa ini berbenah, untuk bangsa ini meraih apa yang dicita-citakan oleh masyarakat yang ada di dalamnya. Mengatur gerak langkah apa yang akan dicapai dalam setiap gerakan-gerakan pekerjaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala mereka telah terbentuk menjadi kabinet kerja, maka setiap menteri mengatakan satu dengan yang lain, atau manakala diwawancarai oleh pihak televisi manapun, mengatakan, nanti tunggu arahan presiden, kami baru bekerja. Nanti tunggu arahan presiden, kami baru melakukan satu karya. Jadi mereka akan bekerja melalui menunggu arahan dari pimpinannya. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, manakala seseorang itu menyatakan bahwa Tuhan adalah pimpinannya, manakala orang yang percaya itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin yang memberikan satu arahan, saran, satu kegerakan yang harus dilakukan, maka seseorang harus datang kepada dia, harus mencari dia, mencari tahu apa yang dikehendaki, apa yang menjadi arahannya. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan mencoba melihat, memperhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-30. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita boleh
menjadi orang percaya yang melihat memperhatikan tanda-tanda untuk bekerja di ladangnya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-30. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Judul perikopnya, orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda untuk bekerja. Pada nats yang kita baca dan perhatikan pada saat ini mengisahkan bagaimana orang banyak yang berusaha untuk mencari Yesus. Di mana Yesus berada, mereka mencoba untuk mencari tahu dan mereka mau menemui, mereka mau menyaksikan apa-apa yang akan dilakukan, apa-apa yang mau diperbuat oleh Yesus. Di depan tadi telah dikatakan bahwa orang harus bekerja sesuai dengan arahan dari pemimpinnya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perhatikan, orang harus mencari Dia, orang harus menemui Dia untuk mencari arahan. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa orang banyak ini mencoba untuk mencari Yesus, menemukan di mana Dia berada. Apa yang ada dalam kehidupan mereka adalah, mungkinkah seorang yang bernama Yesus ini adalah figur yang cocok memimpin orang banyak itu, orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana mereka merasakan adanya satu himpitan, adanya satu tekanan, karena pada waktu itu sedang mengalami satu penjajahan oleh Roma. Mereka sebagai umat pilihan, tetapi kehidupannya tertekan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah lama mereka tidak mendengar suara Tuhan. Setelah kitab Malayaki
kemudian baru muncul Injil Yohanes. Itu adalah jenjang waktu yang sangat panjang sekali, dan mereka menantikan suara Tuhan. Mereka menantikan apa yang mau dikatakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penantian mereka, sosok yang bisa memimpin, melegakan, melepaskan kepenatan mereka dari permasalahan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Maka manakala Yesus muncul di antara mereka, maka orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus, figur yang bisa memimpin, bisa memberikan satu arahan. Kemudian yang kita baca tadi, kita juga bisa melihat bahkan orang banyak itu mengatakan bahwa dia ini adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Mereka meyakini bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang ke dalam dunia, memberikan berbagai macam penerangan-penerangan kepada mereka sekalian yang memiliki satu pergumulan yang luar biasa sebagai umat pilihan, karena telah lama tidak mendengar suara Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini diketahui oleh Yesus. Yesus menyadari orang banyak itu mencari dia. Orang banyak itu selalu berupaya untuk mendekatkan diri mereka kepada Yesus. Yesus menyadari hal itu. Dan terlebih lagi, Yesus melihat adanya itikat. Yesus melihat adanya satu niat mereka semua memaksa mengambil Yesus, membawa Yesus, menarik Yesus, dan menjadikan dia sebagai raja yang bisa melepaskan kegundah-gulanaan mereka sebagai umat pilihan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengerti. Yesus melihat maksud yang ada dalam diri dan benak orang banyak manakala mereka mencari Yesus. Ini adalah satu hal yang manusiawi. Ini adalah satu hal yang lumrah. Orang dalam keterpenatannya mencoba mencari sosok yang bisa memimpin, yang bisa memberikan satu kelepasan, yang bisa melegakan segenap kepenatannya. Namun pada bagian selanjutnya Yesus mengatakan, Yesus menghadik mereka, Yesus menegur mereka bahwa boleh-boleh saja seseorang mencari sosok pemimpin. Boleh-boleh saja orang mencari sosok yang bisa melepaskan kepenatan, kedahagaan mereka. Namun Yesus ingin menyatakan kepada mereka sekalian, supaya mereka tidak salah manakala menempatkan Yesus sebagai pemimpin mereka, bahwasanya Yesus menegur mereka semuanya manakala mereka mencari Yesus adalah karena Yesus yang bisa membangkitkan gairah dan semangat hidup mereka. Apa yang mereka dapatkan? Apa yang bisa memuaskan dirinya? Apa yang bisa mereka rasakan sehingga keadaan jasmaninya, sehingga keadaan psikisnya tidak tertekan lagi? Ini yang dilihat oleh Yesus, yaitu mereka memperhatikan Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus menyembuhkan anak perwira istana. Kemudian lagi Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus memberi makan 5.000 orang, dan juga Yesus berjalan di atas air pada nats-nats yang ada di pasal-pasal sebelumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang disaksikan dari kacamata pandang manusiawi mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah satu sosok pemimpin yang bisa memberikan satu gairah semangat hidup
di mana pergumulan jasmani, di mana pergumulan secara psikis mereka terjawab. Yang sakit disembuhkan, yang mentalnya tertekan dikuatkan, diangkat. Ya, tidak salah, kata Yesus. Tidak salah. Namun bukan hanya itu semata. Manakala orang mau menempatkan Yesus sebagai pemimpinnya, sebagai panutannya, bukan hanya itu saja. Masih ada hal yang lebih penting lagi yang harus mereka ketahui, yang harus mereka pahami. Bukan hanya pemuas daging mereka. Itu adalah satu hal yang sangat ringan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, motivasi mereka mencari Yesus, motivasi mereka menemukan Yesus adalah sebatas keperluan jasmani mereka semasa hidup di dunia ini. Ini dalam pemandangan pemikiran mereka, ini pola pikir mereka. Yesus ingin meluruskan, Yesus ingin memberikan satu pembenaran kepada pola pikir yang kurang tepat ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan, manakala kita datang mencari Yesus, manakala kita datang berdoa kepada Tuhan, manakala kita datang beribadah kepada Tuhan, apa sesungguhnya yang melatar belakangi? Apa sesungguhnya yang memotivasi? Apa sesungguhnya yang mendorong untuk kita melakukan semuanya itu? Apakah hal-hal yang melatar belakangi seseorang, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, apakah hanya sekedar satu kebutuhan jasmani untuk hidup di dunia ini saja? Maka kalau hal itu yang menjadi satu alasan, dengar, perhatikanlah teguran Yesus kepada orang banyak. Yesus menegur mereka, kamu sekalian mencari aku karena apa yang kamu makan. Kamu kenyang dengan roti yang aku berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menegur kepada orang banyak yang mencari Yesus, yang ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpinnya, yang ingin menjadikan Yesus sebagai panutannya. Kalau hanya sesuatu yang material, pemuas untuk kehidupan yang di dunia ini saja yang melatar belakangi kita, orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka dengar, perhatikanlah teguran ini. Jangan hanya untuk sesuap nasi, jangan hanya untuk satu kedudukan, kenyamanan yang ada di dunia ini, menjadikan Yesus sebagai pemimpin, menjadikan Yesus sebagai satu panutan. Jangan. Lebih daripada itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ingin menunjukkan bahwa berbagai macam tanda-tanda yang dibuat, yang dilakukan, yang dikerjakan, jangan hanya sebatas kita mengerti, memahami untuk pemuas kehidupan kita di dunia. Jangan. Karena tidak akan ada gunanya. Apa yang kita dapatkan di dunia ini kalau kita tidak bisa mengenal siapa pemberinya?
Tuhan Yesus menghendaki bahwa berbagai macam tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus kerjakan di antara orang banyak pada saat itu, dan juga kepada kita saat ini yang kita bisa lihat, saksikan, baik orang lain yang bersaksi ataupun kita juga yang merasakan. Jangan hanya sebatas untuk apa yang kita rasakan, tetapi kita gagal memahami kepada sosok sang pemberi itu sendiri. Tanda-tanda itu harus mengarah kepada seseorang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tanda-tanda itu harus membuat seseorang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dimaui oleh Tuhan Yesus Kristus manakala menyampaikan berbagai macam tanda-tanda ajaib, tanda-tanda luar biasa. Bukan sekedar hasil yang bisa dirasakan secara jasmani, tetapi mampu untuk membuat seseorang mengetahui, mampu untuk membuat seseorang mengenal, memahami siapa sosok yang membuat satu tanda-tanda itu. Apapun yang kita bisa lihat, apapun yang kita bisa saksikan, apapun yang kita bisa rasakan dari apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak tanda-tanda yang Tuhan buat beberapa waktu terakhir ini. Maka apa yang terjadi? Orang takut, orang cemas, orang gundah gulana, orang khawatir. Yang sesungguhnya harus ada dalam kehidupan seseorang manakala menyampaikan ada tanda di sana, ada tanda di sana, ada tanda di sana, maka sesungguhnya hal itu membuat orang mempertautkan hidupnya kepada Allah, mempercayakan sesungguhnya hidupnya kepada Tuhan, bukan malah khawatir. Ini model apa? Ini adalah model yang sama seperti Yesus berkata kepada orang banyak pada saat itu. Mereka memahami tanda-tanda itu bagi dirinya. Apa yang dirasakan, apa yang dinikmati, tidak sampai membawa satu pemahaman untuk percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda itu adalah tanda-tanda untuk kita melakukan satu pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan di mana kita percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan. Bahwa semua tanda-tanda yang Tuhan buat adalah supaya kita percaya. Sehingga mutu kehidupan yang didapat bukan hanya di dunia ini, tetapi juga sampai kepada kehidupan yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambah-tambahkan. Carilah dulu kerajaan Allah, carilah dahulu kebenarannya. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Bukan sesuatu yang kita dapat, bukan sesuatu yang kita rasakan terlebih dahulu yang kita kedepankan, bukan. Tetapi apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, yaitu terus percaya
dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan cemas, jangan gentar, jangan tawar hati. Apapun bentuk tanda-tanda itu, maka perhatikanlah dengan seksama. Biarkanlah tanda-tanda itu membuat kita lebih dekat, lebih intim lagi dengan Tuhan. Pekerjaan kita adalah melawan kehendaknya. Melawan kehendaknya adalah manakala seseorang terasa kepercayaannya, manakala seseorang terasa kebergantungannya kepada Tuhan dalam setiap permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Seseorang percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itulah pekerjaan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Bukan memberontak, bukan muzawalah, bersungut-sungut, bukan pekerjaan-pekerjaan macam itu. Tetapi setiap bentuk kejadian-kejadian, apakah yang enak ataukah yang tidak mengenakkan tubuh jasmani ini, sebagai satu tanda-tanda untuk kita melihat kebesaran Tuhan, untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan satu karya saat melihat tanda-tanda yang dari Tuhan dalam terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat tebusannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, tanda-tanda jangan membuat kita terlena. Tanda-tanda jangan membuat kita kalut. Tetapi biarkanlah tanda-tanda yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita ingat Tuhan. Tanda-tanda penyertaan Tuhan, misalnya sesuatu yang menyenangkan, maka jangan lupa kepada Tuhan. Manakala sesuatu yang menyedihkan, jangan terlarut dalam kesedihan. Ingat Tuhan. Percayakan hidup kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bekerja manakala melihat tanda-tanda yang terjadi di dalam kehidupan dan sekitar kita. Percaya saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepada berdoa. Hosana bagimu ya Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Biarkanlah pernaungan kasih-Mu nyata atas kami, sehingga kami mampu melihat tanda-tanda yang Tuhan buat di dalam segenap aspek hidup kami. Apakah sesuatu yang menyenangkan? Apakah sesuatu itu tidak menyenangkan? Biarkanlah hal-hal itu membuat kami mengingat Engkau, mempercayakan hidup kepadamu. Kami sangat rindu Tuhan. Manakala kami mencari Engkau, bukan menjadikan Engkau sebagai pemuas nafsu keinginan manusia ini, tetapi biarkanlah kami boleh menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang layak kami percayai. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap kami sekalian yang mendengar, memperhatikan kebenaran firman-Mu, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Apapun setiap tanda-tanda yang kami boleh lihat dan saksikan, biarkanlah semuanya itu membawa kami dekat kepadamu, peka kepadamu, sehingga kami boleh menunjukkan satu kepercayaan dan kebergantungan kami kepadamu seutuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami berdoa terus
untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Pemerintah yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan, persoalan-persoalan hubungan sosial politik yang ada di dalam ataupun dengan luar negeri. Tuhan, Engkau memberkati. Juga pergumulan untuk menaikkan, membangkitkan satu perekonomian yang ada. Tuhan, Engkau menolong. Berkati pemerintahan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Dan saat ini kami juga teringat untuk rekan-rekan kami yang mengalami satu dampak musibah bencana alam. Apakah banjir, puting beliung, ataukah juga gempa bumi dan juga letusan-letusan gunung berapi. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong, memberikan satu penghiburan. Engkau memberikan satu pendampingan kepada mereka sekalian, ya Tuhan. Inilah seru doa kami. Kami rindu generasi ini pula boleh menerima lawatan yang daripada-Mu dengan melihat berbagai macam tanda-tanda yang terjadi, baik secara umum ataupun secara khusus dalam diri dan kehidupan mereka pribadi. Biarkanlah lawatan Tuhan mereka boleh tangkap, pertolongan Tuhan mereka boleh rasakan, sehingga boleh terjadi satu pertobatan yang luar biasa. Secara khusus untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati Tuhan kehidupan seminggu yang akan kami lewati. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah keberpasrahan, kepercayaan dan kebergantungan kami kepadamu nyata di dalam hidup kami, dari saat ini hingga Maranatha. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa yang kami panjatkan kepadamu pada saat ini. Dan biarkanlah ya Tuhan, semuanya itu kami sungguh memintanya melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Shalom.